bisanya bertanya doang ya, ditanya aja, gue tanya aja ya, masalah Bible yang nulis bukan orang Yahudi aja diem. Muhammad pertanyaan itu mah gampang ya, 3 menit atau 2 menit ya, iyalah, sangat mudah. Orang Yahudi itu ya sangat cerdas ya, di dunia ini nggak ada yang bisa nanding ke cerdasan Yahudi ya. Udah nggak usah muter-muter ya, nanti kita diskusi jam 1 ya. Ya, kalau ngebahas Quran kitab suci Islam dengan Taurat dan Taurat lisan Yahudi itu beda ya. Masa kamu diskusi tentang Al-Quran aja, mana ada Yahudi percaya ya. Ya memang Muhammad ya apa nabi, tapi maaf bukan nabi untuk Israel ya. Ya. Oke. Itu ya. Kalau nggak tahu kamu yang nulis itu Bible segala orang Yahudi, mana buktinya bukan orang Yahudi yang nulis tuh Bible. Saudara sendiri dari suku mana, Benyamin atau suku Lewi? Jawab. Sampean dari suku mana dulu nih? Oke, Anda mengaku bahwa Anda berasal dari suku Benyamin. Baik, tolong kamu tunjukkan pada saya siapa oknum yang dimaksud oleh Allah sebagai tameng di ayat ini. Hem kit uni bilo elki asni bihablehem wa ani akineim bilo am bekonabal ak isem. Silakan. Ya, Muhammad diutus untuk seluruh alam ya, tapi tidak untuk Bani Israel ya, paham? Hemkin uni bilo elki asni behablehem wa ani akineim bilo an bekonabal ak isem. Siapa yang dimaksud oleh Hasem di ayat ini? Coba, silakan. Saya mengenal suaramu dan saya tahu Anda ini orang yang suka saya buat nangis. Anda sudah menemukan bahwa Kristen itu bukanlah ajaran dari Tuhan. Sekarang Anda sembunyi di ketek Judaism. Hadapi saya dengan ilmu. Kita kaji apakah benar Anda itu adalah Bani Ishak ya, berasal dari suku Benyamin. Silakan. Jelas dong kalau Hashem atau Allah itu percaya. Lah kalau Muhammad nggak ada di Taurat, ngapain harus gue percaya ya? Jangan Muhammad, Isa aja gue nggak percaya Yahudi. Karena apa? Nggak ada server Yahudi ya, nggak ada server Yahudi ya, tentang apa? Tentang Isa itu nggak ada servernya ya. Apa harus dipercaya ya? Yahudi percaya dengan Muhammad, tapi bukan untuk Nabi Bani Israel ya, paham? Kalau cuma ya sekedar asumsi sih ya nggak apa-apa deh, nunggu jam 1 ya. Karena dari itulah saya tanya sama Anda, ketika dalilnya mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel, hemkin uni belo el kisah suni behablehem, terus dikatakan merujuk kepada dirinya, wa ani akni em belo, lalu dikatakan ambego nabal ak isem. Siapa oknum yang dimaksud oleh Hasem di sini? Dan apa maksud tujuan daripada pernyataan Hasem di sini? Itu kalau benar sesuai dengan pengakuanmu, kamu itu adalah Bani Israel dari suku Benyamin. Coba jelaskan kepada saya, biar saya tahu Anda ada pada level mana. Silakan. Diam. Emangnya Yahudi mau komplain atau gimana harus bilang lu dulu gitu ya? Makanya belajar ya. Belajar dulu deh. Masa Yahudi mau komplain ke Kristen harus bilang lu ya? Emang lu siapa? Jangan tanggapi yang lain dulu lah ya, kamu tanggapin saya aja dulu. Toh forum ini sudah diserahkan kepada kita berdua. Kamu jelaskan kepada kita yang ada di sini, apakah kebenar kamu itu Bani Israel
Kalau kamu Bani Israel, berarti kamu ngerti apa yang saya ucapkan ini dan kepada siapa Hasem menyatakan ini, dan siapa oknum yang kelak akan dijadikan sebagai tameng oleh Hasem. Hemkin uni belo elki asni, ya, di situ dikatakan behablehem wa ani akhniem belo ambego nabal ak isem. Coba tunjukkan bahwa Anda itu betul-betul Bani Israel. Silakan. Oke Kang Juma, lucu juga ya. Kita kalau gini deh, kita nanti jam 1 aja ya diskusi ya. Soalnya apa? Bukan di grup ini aja gue diskusi ya. Ya. Gimana? Bisa nggak jam 1? Gue ada waktu jam 1 nih. Ya. Cuma pertanyaan itu mah gampang ya. Gak usah kait-kaitin gue sama Kristen lah. Ya. Lu nggak dengar semalam gue diskusi sama Kristen gimana? Kok Kristen? Gimana sih? Ya udah sekarang kamu jawab aja dulu. Apa dan siapa yang dimaksud di dalam dalil yang saya bacakan tadi? Silakan. Jawab. Mau bertanya doang tapi lu nggak mau ditanya. Ya, lebih enak nanti jam 1 ya. Kita dari jam 1 siang mau malam juga sampai malam ya. Wela Deni. Kita tes Kang Juma ini ya, Islam ilmunya tinggi atau cuma Islam dangkal ya, itu aja. Nanti kita atur jam 1 kalau berani itu juga ya. Gak usah terlalu banyak cengcong Anda ini. Anda mengaku dari Bani Israel, dari suku Benyamin. Dan Anda mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tetap terhadap pendiriannya memegang teguh perintah Allah. Kalau begitu kenapa ada dalil di dalam kitabnya Bani Israel yang mengatakan waha faktem edibre Elohim hayyim yothi fafhe sabawit Eloheinu. Apa maksud daripada ayat ini? Dan siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Kalau kamu mengatakan bahwa mereka memegang teguh perintah Tuhan sehingga mereka tidak merubah-rubah firman Tuhan, sekarang saya tanya samamu, siapa yang dimaksud kemudian di ayat ini kalau begitu? Ya, wahafaktem edibre Elohim hayim yothafafe seba'awit Elohim olehenu. Itu merujuk kepada siapa? Coba, siapa yang dimaksud ya, yang sedemar melakukan pemutarbalikan perkataan-perkataan Tuhan? Jawab. Kamu gak usah nangis. Kalau kamu gak sanggup ditanya, gak mampu dan tidak memiliki jawaban, kamu jangan terjun ke dunia debat, apalagi nyamar-nyamar sebagai Bani Israel. Gak usah. Ya, karena di sini banyak yang mengerti kitab Tanakh. Sementara kamu hanya umat terjemahan. Kalau kamu ingin bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, ya silakan. Tapi pastikan bahwa di dalam kepala Anda itu ada wadah untuk menampung jawaban-jawaban saya. Kalau nggak ada, saya takut nanti kamu jadi gila. Gimana? Mau bahas tentang Al-Quran? Mau bahas tentang Islam? Silakan. Sekarang silakan kamu bertanya apa saja. Dan pastikan otakmu ada wadah untuk menampung jawaban saya. Silakan. Saya memberikan kesempatan kepadamu untuk bertanya 100 pertanyaan sampai sholat zuhur. Masih ada 1 jam 30 menit. Silakan. Yang nyamar Yahudi tadi itu kemana ya? Kok jadi hilang dia ya? Dia sudah loncat ke Sungai Ciliwung itu, Bang. Sudah terbirit-birit, Bang. Tinggal mau ditahu itu apa masih hidup atau sudah mati itu. Hilang bang, hilang lari bang, lari. Katanya sih jam 1 katanya, tapi kenyataannya terus PN sama Habib Lopot tadi. Hidup ini adalah pilihanmu, sobat. Pilihanmu, hak prerogatifmu. Kamu berbuat jelek, pilihanmu. Kamu berbuat baik, itu pilihanmu. Hidup adalah pilihanmu. Mari kita berbuat baik supaya kita
enak di akhir hayat kita. Oke? Jalan-jalan lagi. Semua orang telah menyadari, telah memahami, telah merekam pernyataan-pernyataan Anda bahwa setiap manusia itu punya pilihan sendiri-sendiri. Tidak perlu Anda ingatkan. Terus tujuan Anda di sini itu apa? Menghindari kolektor ya? Jalan-jalan ada yang menyapa. Selamat pagi Om. Ya. Assalamualaikum. Haleluya. Om Shanti Om. Amitabha Rahayu Hong Wilaheng. Sampurasun atau gimana pun. Tetap semua saudara kita. Saudara semanusia, satu dari Adam. Tuhan mengutus kita, Tuhan manapun, baik Islam, Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, Tuhan apa saja, Tuhan itu mengutus kita untuk berbuat baik. Hidup adalah pilihan, tapi pilihlah yang terbaik. Selamat berpikir, Bung. Seruput kopi lagi. Apakah Anda lupa bahwa Sang Pencipta alam semesta menyediakan tempat bernama neraka? Anda tahu nggak itu? Neraka dan surga adalah pilihanmu. Tuhan cuma menciptakan. Neraka dan surga adalah pilihanmu. Kamu berbuat jelek, neraka. Kamu berbuat baik, surga. Udah cukup. Seruput kopi lagi, Bung. Berpikir sehat, ojo gendeng. Oke, artinya Anda memahami kan bahwa kehidupan setelah hidup yang ada sekarang itu hanya bermuara kepada dua tempat, neraka dan juga adalah surga. Nah, yang ingin saya pahamkan kepada Anda, ketika Anda itu inginkan masuk ke dalam kerajaan surga dan ingin menghindari dari neraka, maka yang Anda harus lakukan itu adalah berbuat baik dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, sekarang saya ingin tahu, ketika Anda mempersamakan semua sembahannya satu agama, menganggap bahwa agama Kristen Tuhannya benar, agama Hindu Tuhannya benar, apakah itu akan menjamin Anda masuk ke dalam surganya Tuhan? Silakan. Agama menuntun kita untuk berbuat baik. Agama adalah petunjuk atau katakanlah tongkat atau katakanlah GPS. Kalau zaman Android sekarang GPS. Tergantung pilihanmu. Kamu berbuat baik, neraka. Kamu berbuat baik, surga. Kamu berbuat baik, neraka. Itu aja. Enggak usah repot hidup ini. Aku hari ini sangat bahagia sekali. Oke, Bung. Selamat ngopi dan selamat berjalan-jalan lagi, Bung, ya. Nah, itu sudah benar apa yang Anda sampaikan, bahwa kebaikan atau keburukan itu adalah pilihan. Nah, sekarang apa yang saya lakukan, tampil di grup ini, ya, menyampaikan kebenaran, ya, mengajak teman-teman yang lain untuk tidak nyamar-nyamar, agar tidak menghujat, agar tidak mencaci maki, agar tidak mengajarkan menyembah kepada makhluk. Itulah pilihan saya, mengabarkan kebenaran, mengajak kepada orang lain kepada kebenaran. Apakah menurut Anda apa yang saya lakukan ini salah? Soal agama, ranahnya sendiri-sendiri. Hak prerogatif seseorang, hak individu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain. Ingat, Bung, ingat, Bung. Ingat, Bung. Hanya satu yang diutus oleh Tuhan. Hanya satu yang diutus oleh Tuhan, yang disuruh oleh Tuhan. Tanamkan kebaikan, tanamkan kebaikan, tanamkan kebaikan pada dirimu. Pada dirimu, setelah itu keluargamu, setelah itu masyarakat. Sudah berdamaikah Anda dengan diri Anda? Berpikir sehat, Bung. Selamat pagi setengah siang.
Iya, itu sudah benar apa yang Anda katakan. Karena itulah kemudian saya ada di sini. Ya. Menanamkan kebaikan, menanamkan kebenaran, mengajak kepada kebenaran. Apakah itu salah menurut Anda? Kalau Anda mengatakan tidak ada paksaan, loh, justru itu. Saya tidak melakukan pemaksaan, saya hanya mengajak meluruskan pemahaman yang tidak benar. Dan itu adalah sebuah nilai kebaikan. Nah, sementara Anda hanya bisa menilai dan menilai. Memberikan manifestasi dari setiap argumentasi orang lain. Anda hanya ingin mengatakan bahwa Anda lah yang paling benar. Tetapi pijakan kebenaran yang Anda punya pun semu. Tidak ada dasar. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita satu tujuan, menanamkan kebaikan dan kebenaran. Nah, ini yang sedang kami lakukan di sini. Terus apa masalahnya dengan Anda? Apakah memperbanding-bandingkan agama itu suatu kebenaran? Ini bukan sedang membandingkan sebuah agama. Ini sedang masing-masing mengajarkan kebaikan. Kristen mengajarkan kebaikan menurut Kristen, Islam mengajarkan kebaikan menurut Islam, yang nyamar melakukan penyamaran menurut penyamar. Tidak ada. Masing-masing kita di sini tidak memaksakan kehendak terhadap yang lain. Saling meluruskan. Ketika seseorang mengaku bahwa hal yang disampaikan oleh orang lain itu salah, maka ditanggapi. Di sini tidak ada perang. Di sini tidak ada caci maki. Di sini masing-masing menyampaikan kebenaran menurut versi masing-masing. Apakah itu salah? Dan saya yakin tujuan kami semuanya baik. Kristen yang tampil di sini tujuannya baik. Islam juga tampil di sini tujuannya baik. Masing-masing memiliki tujuan, menanamkan kebaikan. Terus Anda sendiri apa tujuannya? Berhentilah mengejek agama satu dengan agama yang lain. Hai Kristen, berhentilah mengejek Islam. Hai Islam, berhentilah mengejek Kristen. Mari kita berjabat tangan. Mari kita rukun. Mari kita bertoleransi agar semua berjalan enak, tentram, baik, penuh kedamaian. Oke, selamat berpikir sehat, Bung. Seruput kopi, jalan-jalan lagi. Oh, Anda kurang gaul. Anda kelihatannya tinggalnya di hutan. Ini grup debat. Ya, masing-masing kami di agama kami diajarkan sebagai agama Syiar untuk menyampaikan kebenaran menurut kami. Meski demikian tidak ada paksaan. Saya menyampaikan tentang Islam. Apakah orang lain harus menjadi Islam? Tidak. Teman-teman Kristen menginjili. Apakah orang lain diwajibkan untuk ikut kepada mereka? Tidak. Itulah gunanya Sang Pencipta alam menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beragama yang berbeda. Anda aja yang kurang gaul. Kami di sini boleh gontot-gontotan. Tapi di luar ketika kami ketemu kami rangkulan. Saya punya banyak staf Kristen. Mereka adalah adik-adik angkat saya, abang-abang angkat saya. Kami satu sama lain saling tolong-menolong dalam hal keduniaan. Tapi masalah keyakinan kita masing-masing. Ya. Saya punya saudara, sahabat di kantor, satu ruangan. Ketika kami jalan bareng, tiba waktu sholat, mobil kami berhenti di masjid. Ketika hari Minggu kami lembur, ya, saya antar dulu ke gereja. Saya tunggu di depan gereja. Nggak ada masalah. Anda aja yang kampungan. Kami Islam Kristen hidup berdamai, hidup berdampingan, gak ada masalah. Tetapi ini ranah debat, masing-masing kita menyampaikan kebenaran menurut versi kita. Situ aja yang kurang gaul. Nah sekarang saya tanya, tujuan Anda masuk ke grup ini apa? Menghindari penagih ya? Ini orang gila, Bang. Tidak usah diladeni, Bang. Ini orang gila ini. Yang sudah kehabisan obat dari rumah sakit jiwa ini. Itu mau jalan-jalan katanya di aspal itu, tidak punya baju itu, tidak pakai baju. Memang manusia itu
sifatnya khilaf atau pelupa atau salah. Tidak ada manusia yang sempurna, siapapun di dunia ini. Kadang saya juga lupa dengan perkataan saya. Kadang Anda juga lupa dengan perkataan Anda. Kita sama-sama manusia yang dhaif. Kita sama-sama manusia yang tidak luput dari salah. Cuma bagaimana kita ini meminimalisir kesalahan itu menjadi kebaikan. Kita simak list back ke belakang apa yang kita perbuat. List back ke belakang karena itu pengalaman adalah guru yang berharga kata orang bijak. Oke. Aku mau jalan-jalan. Terus tujuan Anda di grup ini apa? Mau ngapain? Suatu kebaikan dan kebenaran tidak akan menyakiti hati seseorang. Karena kebaikan itu adalah sebuah ketenteraman juga, tidak akan menyakiti hati seseorang. Kalau kita ini menyakiti hati seseorang, berarti belum ada kebaikan dalam diri kita. Ayo kita tanamkan kebaikan. Ayo kita tanamkan kebaikan. Rukun, damai, saling bergandengan tangan, saling berjabatan tangan, pegang erat. Kita ini sama-sama saudara. Kita ini sama-sama saudara. Kita ini sama-sama saudara sebenarnya. Saudara sekemanusiaan. Kita ini satu keturunan dari Adam juga. Anda akui itu. Kenapa kita harus bercerai-berai? Kenapa satu keturunan tapi kita bercerai-berai? Suatu apa katakanlah. Aku gak bisa ngomong. Suatu apa itu? Selamat berpikir. Pernyataan-pernyataan Anda di atas telah menyakiti hati saya. Bagaimana? Apakah Anda menganggap bahwa diri Anda sudah baik, tapi ternyata Anda menyakiti saya? Itu gimana ceritanya? Saya tersakiti loh. Ayo. Agama manapun tidak mengajarkan untuk berdebat, untuk mengadu agama, mengadu argumen soal agama, karena agama ranahnya masing-masing. Ranahnya masing-masing. Agama adalah petunjuk untuk diri kita. Petunjuk untuk diri kita diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan saja tidak boleh memaksakan kehendak agama satu kepada agama yang lain. Tuhan berkata begitu. Kenapa kita harus beradu argumen soal agama? Itu ranah pribadi. Keyakinanmu, keyakinanmu, keyakinanku, keyakinanku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kenapa harus diperdebatkan? Mustahil. Suatu yang mustahil, suatu yang sia-sia. Jangan kita lakukan suatu yang sia-sia. Kita akan menjadi kebodohan dalam sesuatu itu. Oke, selamat berpikir. Berarti Anda tidak memahami konsep ajaran agama Islam. Di dalam Islam itu sangat jelas dikatakan dalam surah An-Nahl, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka juga dengan cara yang baik. Itu kaidah di dalam ajaran agama Islam, agama kami. Anda membatasi itu, Anda sama halnya menyakiti kami gitu loh. Tujuan Anda kan untuk memperbaiki kan, tapi Anda menyakiti. Anda melarang kami melaksanakan perintah Tuhan kami. Ini adalah perintah, seruhlah, itu perintah. Sampaikan, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Kaidahnya jelas di dalam ajaran agama kami. Kemudian Anda tampil, entah dari mana datangnya, ya, membatas-batasin, seakan-akan apa yang kami lakukan ini adalah sesuatu yang salah, tidak berdasar terhadap perintah dalam kitab suci kami. Anda keliru, Anda masih butuh banyak belajar.
Anda mau jadi pahlawan kayaknya, tapi pahlawan kesiangan. Udah sikat gigi aja dulu Pak, bersihkan gigi dulu, mandi, bersihkan badan Anda dulu sebelum Anda membersihkan orang lain. Oke? Kalau Anda tersakiti, Anda ada apa dengan diri Anda? Simak dengan diri Anda. Masuk ke dalam diri Anda. Temukan jati diri Anda. Karena nurani Anda sudah mengatakan, kenapa harus ditutup? Aku tidak perlu menjawab. Tanyakan pada nurani Anda. Nah, kan kelihatan tabiat aslinya. Ya, tertawa di atas kesakitan orang lain. Katanya tujuannya memperbaiki. Nah, disitulah kalau mau menganggap diri Anda itu baik dan menganggap orang lain itu tidak baik, tidak seperti ini caranya. Ya, Anda tertawa. Udah tahu saya tersakiti masih juga tertawa. Terus kebaikan apa yang ingin Anda tanamkan? Nah, teori aja Anda ini. Aku sudah menyimak. Aku sudah melihat. Renungkan. Riadokan. Apa yang kita perbuat ini sudah baik kah? Atau jelek kah? Karena agama itu adalah ranah pribadi. Agama itu ranah pribadi. Bukan ranahnya pemaksaan. Bantahan demi bantahan akan kembali kepada diri kalian masing-masing. Ketawa aku. Ya itu benar, agama itu ranah pribadi, masing-masing orang punya agama, masing-masing orang punya keyakinan. Tetapi ada wadah di mana keyakinan ini bisa didiskusikan. Nah, terbukti dengan adanya grup ini. Ini adalah kajian Kristologi. Artinya bagaimana kemudian orang Islam menyampaikan Islam, bagaimana orang Kristen menyampaikan kekristenan. Nah, kemudian Anda tampil, Anda mau jadi pahlawan. Iya kan? Tetapi Anda sendiri tidak memiliki apa-apa, tidak punya daya. Malah Anda tertawa ketika Anda diingatkan bahwa Anda telah menyakiti orang lain. Anda tertawa. Lalu kebenaran apa yang ingin Anda sampaikan gitu loh. Ketika ada yang tersakiti, Anda malah menertawakannya. Di mana sisi kebenaran, di mana sisi kebaikan yang Anda ingin tanamkan? Ya adalah lebih baik ketika Anda sikat gigi aja dulu, nyisir itu rambut. Saya melihat di gigi Anda itu ada tai cicak, banyak melengket. Bersihkan gigi Anda dulu, baru membersihkan orang lain. Oke kawan? Menghina agama orang lain tidak diajarkan oleh Nabi. Menghina saya ketawa sampai batu-batu. Sorry, maaf. Saya ketawa sampai batu-batu. Menghina ajaran orang lain tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi manapun, kitab manapun tidak diajarkan. Kita ini menanamkan kebaikan, diajak untuk berdamai. Jangan sampai kita menyakiti walaupun kata. Kita mengajak berdamai. Ayo Bung, kita berdamai, jangan bertengkar. Itu yang dikatakan ma'ruf. Kalau nahi mungkar, kita berantas itu kemaksiatan, PSK, perjudian, miras, narkoba, itu namanya mungkar, perbuatan kejelekan. Amar ma'ruf adalah keseruan untuk menuju kebaikan. Kita harus bisa membedakan. Sudahkah kita berpikir 1000 kali sebelum berkata? Kembali kepada diri kita sendiri. Kepada kita sendiri. Apa yang kita ucapkan, balikan dulu kepada diri kita sendiri. Sudah? Apa belum? Maaf tadi saya ketawa sampai batu-batu ya. Menghina ajaran orang lain tidak diajarkan oleh Nabi. Sekarang menertawakan orang lain dengan cara seperti Anda ini, apakah diajarkan oleh Nabi? Jawab.
Serulah dengan hikmah, jawablah dengan hikmah pula. Jawablah dengan santun dan bijak. Apakah kita sudah berbicara bijak? Apakah kita sudah mengajak ke hikmah? Jangan bro, jangan menjelekkan agama lain. Itulah perkataan yang hikmah. Kalau berbanding-bandingkan, apakah itu hikmah? Berpikir bro, berpikir sehat bro. Gendeng oleh, kencing waras. Sekarang apa yang Anda lakukan saat sekarang? Menertawakan, meremehkan. Apakah itu yang Anda maksud dengan kebaikan? Aku tertawa atas kebodohan, bukan tertawa atas kebenaran. Nah, apakah menertawakan kebodohan orang lain itu adalah sebuah kebaikan? Halo Pak Juma nggak bisa membuktikan ya dari kemarin ngomong Pak Juma. Cuma beretorika, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, Allah itu begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Intinya apa? Kesimpulannya adalah cuma imani. Titik. Sekarang coba Ibu buktikan deh. Saya kan sudah menjabarkan iman saya. Konsep ketuhanan saya sudah saya beberkan. Nah, sekarang coba Ibu terangkan kepada saya, sembahan daripada Yudaism itu berupa apa gitu loh. Bisa ndak Ibu tunjukkan? Apakah dia itu berupa roh, apakah dia itu berupa manusia, atau dia burung merpati? Silakan Bu. Pak Juma, Yudaisme itu menolak Yesus. Jadi Pak, tidak bisa gunakan aplikasi orang-orang Yahudi itu sebagai tolak ukur kebenaran. Yang namanya nolak itu tidak bisa diambil tolak ukur kebenaran dari situ. Standar kebenaran bukan dilihat dari orang-orang yang menolak. Seperti juga dirimu. Dirimu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini kan jelas penolakan. Tetapi dirimu menyatakan bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang benar. Tetapi nggak mampu tunjukkan. Ya, sebegitu banyak tadi malam dikau beretorika ini itu Allah begini, Allah begitu, Allah begini, Allah begini, kami begini. Intinya apa konklusinya? Imani doang kan? Nggak mampu kamu buktikan seeksistensinya Tuhan saya. Tuhan saya itu kan sejarah Pak. Itu yang tidak dipunyai oleh Al-Quran. Sejarah Muhammad tidak ada ya. Tidak ada tertulis ya, pengutusannya pun tidak ada. Cuma kononnya ya kan. Cuma kononnya dia diutus di Gua Hira. Tetapi pengakuan dari Muhammad sendiri, ya, orang-orang yang katanya menerima wahyu di Gua Hira itu, ya kan, orang-orang yang terima wahyu dalam goa, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, ya kan, hanya beriman kepada Tuhannya. Nih ya, kalau nggak salah nih ya, itu ada di Al-Kahfi, ya, ini kan, tentang goa ya kan. Al-Kahfi 9. Dan atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami goa yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Nah kan, ingatlah tak kala pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lulus dalam urusan kami ini. Maka kami atau Allah tutup telinga mereka berapa tahun dalam goa itu. Nah itu kan. Jadi peristiwa Muhammad dia masuk goa itu memang dia Muhammad lagi cari wangsit loh. Ya memang lagi cari wangsit. Kemudian kami membangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang telah tepat menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu atau Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Titik ya. Jadi ya punya Tuhan sendiri dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ya, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan
adalah Tuhan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak menyerukan Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kalau demikian telah mengucap perkataan yang amat jauh. Lalu siapa Tuhan yang selain Dia itu? Al-Kahfi 18 ayat 4. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Nah itu, ya jadi jelas di dalam goa itu, Muhammad itu dia menerima wangsit yang adalah Tuhannya orang Mekah sendiri. Tuhan yang mengatakan dia tidak beranak, tidak diperanakan ya. Jangan bawa-bawa Roh Kudus, jangan bawa-bawa bahwa yang mewahyukan, mengilhamkan di pikiran Muhammad itu adalah Elohim. Oh maaf ya, ada pernyataan langsung dari kitab Bapak bahwa Allah itu bukanlah Elohim. Allahnya kamu itu, Allahnya Pak Zulkifli tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke? Tuhan kamu itu kan manusia, Bu Uti. Jadi kamu mampu untuk menunjukkannya. Sayang sekali Tuhan yang kamu sembah berupa manusia itu tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Justru dia mengakui dirinya bertuhan. Yohanes 4 ayat 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Berarti Tuhan Anda itu menyembah sosok yang dia kenal. Nah, sosok yang Yesus sembah itu seperti apa coba? Berupa roh, berupa manusia, berupa kursi, meja, pisang goreng, atau apa? Bisa nggak Anda tunjukkan? Sosok yang Yesus sembah itu sosoknya seperti apa? Jadi, ibu nggak usah terlalu jauh, terlalu panjang menjelaskan. Kalau Yahudi menolak Yesus, dia tidak menolak Yesus sebagai Tuhan, menolak Yesus sebagai Mesias. Kan saya sudah jelaskan semalam. Yesus ditolak oleh Yahudi sebagai Nabi, sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan. Karena Yesus memang tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Hasem. Ya. Nah sekarang ketika Yesus mengatakan, aku menyembah apa yang aku kenal. Yang disembah Yesus itu apa? Manusia, anak Maria, atau apa nih ceritanya? Silakan. Lah, kalau Kristen Indonesia nggak bisa berbahasa Yunani, namanya Kristen KW Indonesia, ya. Kalau Kristen asli buatan Paulus itu orang Yunani dan Roma, ya. Masa Kristen Indonesia nggak bisa berbahasa Yunani? Kan malu. Makanya Kristen terbodoh di dunia itu hanya di Indonesia. Karena apa? Karena nggak bisa berbahasa Yunani. Dan kira-kira kapan nih diskusinya nih ya? Ya, kamu sebagai Yahudi Indonesia bisa bahasa Ibrani nggak? Halo Juma ya, gue ingetin nanti jam 1 ya. Jangan bahasa Ibrani ya. Bahasa Yunani gue bisa, Arab bisa. Emang lu doang? Cuma bisa bahasa Ibrani masih ngeja-ngeja begitu ya. Ya. Masih ngeja bahasa Ibrani. Udah Quran doang bisanya. Apalagi Yunani, ngimpi ya. Ya udah buktikan aja sekarang, kenapa harus jam 1? Sekarang aja dong. Kan sekarang dari tadi kamu nggak keluar-keluar dari grup ini. Dari tadi kamu nyamperin yang lain. Kenapa giliran saya harus jam 1 gitu loh? Kok sangat ketakutan sih bro? Santai aja, ngobrol yuk. Kita bahas apa nih? Bahas bahasa Ibrani, bahasa Arab, atau bahasa Yunani? Silakan. Kenapa sih buru-buru maksa nih ya harus sekarang diskusi ya? Dibilang jam 1 ya jam 1, bisa atau enggak ya terserah ya. Mendingan mikir-mikir aja dulu deh. Kalau cuma bahasa Ibrani masih ngeja-ngeja, bukan apa-apa, malu sendiri ya. Ini mana Kristen nih, mana nih ya? Mana Kristen nih? Saya nggak peduli, mau ngeja-ngeja, mau apapun, saya nggak peduli. Dan saya nggak mau jam 1, saya mau sekarang. Jangan saya ngikutin kamu yang harus ngikutin saya gitu loh. Karena kamu yang nyamar sebagai Yudaism, yang paham bahasa Ibrani, paham bahasa Yunani, paham bahasa Arab. Ya sekarang dong. Ngapain harus tunggu jam 1? Saya nggak bisa jam 1, saya maunya sekarang. Udah, kalau kamu cerdas, terangkan apa yang saya katakan tadi. Ketika Allah mengatakan, wah hafaktem, edibre Elohim, Hayyim yathafafe sebaat Eloheinu. Apa yang dimaksud oleh Allah di sini, oleh Hasem di sini? Terangkan kepada saya, silakan. Pak Juma, ayo jawab saya Pak Juma ya. Ketika orang itu dia datang bersemedi di goa, orang yang di goa itu mengatakan bahwa mereka itu menyembah tiada lain selain Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang tidak punya anak.
Nah, itu jelas dari situ ya. Allah sendiri loh. Allah mengatakan bahwa semua orang yang dapat wangsit di goa itu, mereka akan menyeru bahwa Tuhan tidak punya anak. Nah, Tuhan yang tidak punya anak itu adalah Allah. Jadi itu tidak sama dengan Elohim ya. Di dalam kafi Al-Kafi itu kan, Al-Kafi berapa? Al-Kafi 9. Ya kan? Ibu nggak usah terlalu jauh mengatakan sesuatu yang ibu nggak ngerti. Terangkan aja kepada kita, ya, sosok sembahannya Yesus itu seperti apa. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Nah, sosok yang Yesus sembah itu berupa apa, Bu? Coba silakan. Ya udah, buktikan aja sekarang. Kenapa harus jam 1? Sekarang aja dong. Kan sekarang dari tadi kamu nggak keluar-keluar dari grup ini. Dari tadi kamu nyamperin yang lain. Kenapa giliran saya harus jam 1 gitu loh? Kok sangat ketakutan sih, bro? Santai aja, ngobrol yuk. Kita bahas apa nih? Bahas bahasa Ibrani, bahasa Arab, atau bahasa Yunani? Silakan. Kenapa sih buru-buru maksa nih ya harus sekarang diskusi ya? Dibilang jam 1 ya jam 1, bisa atau enggak ya terserah ya. Saya nggak peduli, mau ngeja-ngeja, mau apapun, saya nggak peduli. Dan saya nggak mau jam 1, saya mau sekarang. Jangan saya ngikutin kamu yang harus ngikutin saya gitu loh. Karena kamu yang nyamar sebagai Yudaism yang... Nah kan dari sini aja ketahuan kamu Yahudi KW-KW. Saya nggak peduli, mau ngeja-ngeja, mau apapun, saya nggak peduli. Dan saya nggak mau jam 1, saya mau sekarang. Jangan saya ngikutin kamu yang harus ngikutin saya gitu loh. Karena kamu yang nyamar sebagai Yudaism, yang paham bahasa Ibrani, paham bahasa Yunani, paham bahasa Arab. Ya sekarang dong. Ngapain harus tunggu jam 1? Saya nggak bisa jam 1, saya maunya sekarang. Nah kan dari sini aja ketahuan kamu Yahudi KW-KW. Kristen buatan Paulus kan orang Yahudi asli. Bagaimana kamu mengatakan kamu kan KW-KW nih, KW-KW jelas. Kamu nggak tahu asal usulnya Paulus saya, kamu nggak tahu. Justru Paulus itu Yahudi asli, ya. Dia taat hukum Taurat, bahkan dia kelasnya doktor ya. Sekarang tuh kelasnya doktor dalam ahli Taurat. Oke, kamu nggak tahu kan? Orang kamu KW-KW. Ingat loh Jumar ya, kalau nggak tahu fakta itu fitnah. Kamu katakan saya Kristen ya, ingat fitnah itu dosa menurut Allah ya. Yahudi itu cerdas ya. Islam harus nurutin kata Yahudi, kata jam 1 jam 1. Oke. Ingat di luar Yahudi itu budak ya. Budak Israel semua tuh. Lucu. Paulus orang Yahudi. Jangan ngibul, jangan nipu. Gue Yahudi mana bisa ditipu ya, kecuali umat Islam bisa lo tipu ya. Paulus orang Yahudi dari mana ya? Bohong. Rabinya siapa ya? Nggak usah ini deh, Yahudi emang nggak bisa ditipu ya. Paulus bukan orang Yahudi kali. Dan Yesus, katanya Yesus ceritanya lucu, disalib di Golgota. Bohong, itu cerita komik. Mana ada di Yahudi seperti itu kisah atau orang yang disalib di Golgota ya. Nggak usah muter-muter deh, diskusi aja yuk. Yahudi pesek-pesek nih pasti nih dari logatnya aja. Masa lu bilang begini, Paulus orang Yahudi, gua nggak bisa ditipu. Minta ampun, memalukan nih, bagaimana? Nggak layak nih ya. Oke, Paulus itu orang Yahudi asli ya, ilah Allah. Mau tahu ayatnya, mau tahu biografinya. Oke, belajar dulu deh. Aduh. Yahudi asli. Jangan bohong, dibilang jangan bohong. Nggak ada tuh. Gue Yahudi dan seluruh Yahudi mengenal Saulus. Rabinya siapa Saulus ya. Nggak usah bohong. Ayat perjanjian baru ya. Ya, mana ada Yahudi percaya dengan ayat sampah perjanjian baru. Iya, ampun. Markus, Lukas, Yohanes, Matius, murid Yesus. Yesus yang mana? Yesus cerita komik ya, yang katanya disalib padahal nggak disalib. Bohong-bohongan tuh cerita. Jul, tolonglah jangan ajarkan ajaran Alkitab itu kepada kami. Kamu pelintir lagi.
Yahudi menolak Yesus karena Yesus mengaku sebagai Mesias, bukan sebagai nabi. Asal ngomong aja. Ajarkanlah Al-Quran dengan baik. Jangan mengajarkan ajaran Alkitab tapi kamu pelintir sesuka hatimu. Nggak boleh begitu, Jul. Sangat menyakitkan cara-cara Islam ini untuk memualafkan orang Kristen. Bukan seperti itu memualafkan Kristen, bukan. Ajarkan ajaran Al-Quran. Yakinkan kami kepada Al-Quran supaya kami bisa mualaf. Bukan cara seperti ini. Kalau cara seperti ini makin jauh, makin benci kepada kamu, benci kepada Islam. Kami tidak kenal Al-Quran, tapi kamu tidak mau perkenalkan Al-Quran. Apa ini begini, Jul? Tidak ada yang menginginkan Tuan Lamsen itu menjadi mualaf, najis. Gak ada Tuan Lamsen. Orang masuk Islam itu adalah orang yang sehat akal. Sementara Tuhan kan tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena kitab Anda aja nggak tahu. Anda nggak tahu. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah nabi. Sehingga dia mengatakan di dalam Lukas 4 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya, itu adalah perkataan Yesus, Tuan Lamsen. Sudah tua Tuhan ini tapi nggak ada ilmu sama sekali. Yesus mengaku nabi. Yesus ditolak sebagai nabi. Yesus itu ditolak sebagai Mesias. Kenapa? Karena Mesias yang ditunggu oleh Yahudi itu adalah bukan dari keturunan Yehoyakim. Karena Yehoyakim itu adalah orang yang dikutuk dan keturunannya tidak akan duduk di atas tahta Daud. Mesias yang ditunggu oleh Yahudi itu adalah yang seperti Daud, yang seperti Salomo. Bukan unyu-unyu seperti Yesus yang ditunggu, Tuan Lamsen. Ya, saya mengajarkan kitab Anda kepada Anda karena Anda buta tentang kitab Anda. Buktinya sekarang Anda nggak tahu kalau Yesus sendiri mengatakan bahwa seorang nabi tidak akan dihargai di tempat asalnya. Makanya Yesus tidak dihargai. Ngerti enggak sampai di sana? Karena itulah saya katakan bahwa Islam itu benar dengan mengatakan Yesus itu adalah nabi. Tuan Lamsen belajar lagi deh, mumpung masih ada kesempatan. Aduh Pak, Yesus itu anak Allah Pak. Dia bukan penyembah Allah, dia itu anaknya Pak. Ya ilah, inilah yang kami sebut Trinitas. Ketika dia datang menjadi manusia, pribadinya adalah pribadi anak Allah. Oke, tetapi Bapak nggak bisa pungkiri. Yesus mengatakan, ayo kita bahas itu ya, ayat favorit Bapak ya. Yohanes 17 ayat 2. Memalukan kan? Memalukan ya. Ketika Bapak mengatakan begini kan, ya, Yohanes 17 ayat 2 itu. Pak ini mengatakan begini, inilah hidup yang kekal itu ya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, ya kan? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, gitu kan? Itu emang itu bilang apa sih, Pak? Itu maksudnya adalah hidup yang kekal itu untuk murid-murid Yesus. Oke, untuk murid-murid Yesus mereka harus mengenal dua-duanya, Pak Oke. Gak ada, Yesus mengaku utusan tapi dia pemberi hidup yang kekal. Nah sekarang ya, Pak Juma kan gak bisa membuktikan di mana ayatnya bahwa kalau Yesus cuma sekelas utusan, tunjukkan bahwa Muhammad juga pemberi hidup yang kekal. Saya tunggu 3 menit. Buti, kirain cerdas Buti. Tapi memang sih saya nggak pernah melihat ada tanda-tanda kecerdasan pada diri Buti. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Allah sebagai Allah, mengenal Yesus sebagai utusan. Udah selesai. Jadi kalau Anda mengenal Yesus sebagai Allah, itulah kesesatan Anda. Itulah makanya Anda tidak akan memperoleh hidup yang kekal, karena Anda memutarbalikkan ajaran Yesus. Kemudian Anda mengatakan Yesus tidak menghambakan diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Itu namanya Anda gila. Karena dalil ada di kitab Anda sendiri. Aku menyembah, kata Yesus. Aku menyembah apa yang aku kenal. Apa pembuktiannya bahwa Yesus itu menyembah? Banyak. Bagaimana kemudian Yesus bersujud? Bagaimana kemudian Yesus berdoa? Ya, bagaimana kemudian Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada yang berarti. Sebab kenapa? Karena Tuhanku lah yang memuliakan aku. Karena Bapa dan Allahku lah yang memuliakan aku. Permintaan mereka itu dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga, bukan aku. Ya. Mengapa kau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Dia yang ada di surga, yaitu Allah.
Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allahku yang ada di surga. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah. Hanya satu yang baik. Apa itu? Turutilah Tuhanku yang telah mengutus aku. Matius 19 ayat 17. Jadi Ibu Uti ini apa ya bilangnya? Ibu itu 100% adalah penyesat yang memutarbalikkan ajaran Yesus. Kembali kepada pertanyaan saya. Ketika Yesus menghambakan diri kepada Sang Pencipta alam semesta, seperti apa sosoknya Sang Pencipta alam semesta yang Yesus sembah? Jawab. Yesus anak Allah yang mana nih? Ya, lahirnya di mana tuh Yesus tuh? Asal usulnya nggak jelas ya. Lahirnya di mana coba? Nih, tunjukin gue Audi nih. Ya, pengen tahu. Itu Yesus sebenarnya nggak emang pernah ada di dunia ini atau cuma cerita komik ya? Kamu Kristen tapi nyerang Kristen gimana sih? Katanya bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab. Diajak, nanti jam 1. Ada aja kamu. Kamu nggak bisa jawab kan? Kamu baru tahu ya, Paulus itu orang Yahudi asli ya? Baru tahu, jawab dulu. Bantah dulu, jangan lari-lari kemana-mana, belum apa-apa udah nyungsep. Hahaha, gue Yahudi, gue tahu tuh Paulus dan orang-orang bodoh padain Yunani ya. Itu bukan orang Yahudi ya, orang Yunani tuh Paulus tuh ya, berserta orang Roma ya. Gue tahu sejarahnya ya, Paulus membantai warga Yahudi gue dan maling 18% ayat tanah gue ya. Jadi nggak usah ini deh, mana coba tunjukin bukti dari Israelnya ya, dari tanah gue kalau Paulus itu orang Yahudi, oke? Hahaha, gue Yahudi, gue tahu tuh Paulus dan orang-orang bodoh padain Yunani ya. Itu bukan orang Yahudi ya, orang Yunani tuh Paulus tuh ya, berserta orang Roma ya. Gue tahu sejarahnya ya, Paulus membantai warga Yahudi gue dan maling 18% ayat tanah gue ya. Jadi nggak usah ini deh, mana coba tunjukin bukti dari Israelnya ya, dari tanah gue kalau Paulus itu orang Yahudi, oke? Kalau begitu kamu dengan Paulus sama aja, sama-sama nyamar, karena Paulus itu juga ngaku sebagai Yahudi dari suku Benyamin. Di dalam kitabnya orang Kristen, Kisah Para Rasul 22 ayat 3, Paulus ini adalah murid Gamaliel, seorang rabi Yahudi yang paling dihormati pada masa itu. Ya. Jadi Paulus dan kamu sama-sama nyamar. Dibilang gue Yahudi ya, pasti gue nyerang Kristen ya. Nanti iklan siang, tenang aja ya. Cuma ngadepin lo yang ngeja-ngeja, masih ngeja Ibrani ya, ampun. Kenapa harus nunggu jam 1? Dan kenapa lu malah sibuk dengan orang Kristen sesamamu? Coba, lalu pura-pura sebagai Judaism. Lucu ya? Ayo dong, hadapi saya dong. Kamu mau menggunakan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, silakan. Murid Gamaliel, seorang rabi Yahudi. Jangan bohong lo, Jul. Nggak ini, jangan bohong ya. Yahudi emang nggak bisa di ini. Lo itu mungkin tahu menurut versi Kristen ya kan, bukan versi asli Yahudinya. Makanya lo juga tersesat. Saya kan membacakan kitabnya orang Kristen samamu tadi. Menurut Kisah Para Rasul, Paulus itu adalah murid dari Gamaliel. Dan kalau kamu itu Yahudi beneran, pasti kamu tahu Gamaliel itu siapa. Iya kan? Nah, karena Paulus ini menurutmu adalah penyamar, dan di dalam kitabnya orang Kristen disebut sebagai Paulus ini adalah sosok yang lahir di Tarsus ya. Tetapi dia berasal dari suku Benyamin katanya. Berarti sama-samamu, sama-sama penyamar kan gitu. Jadi saya tidak mengatakan berdasarkan iman saya. Itu berdasarkan kitabmu yang kamu ingkari dan sekarang pura-pura jadi Judaism. Lalu
ayat 2-nya. Ayo kita baca ya. Ayo aku mau melihat keberanian Bapak Zulkifar. Ayo baca ayat 2-nya ya. Ayo, anak yang utusan itu bilang apa ya? Kita baca dari ayat 1 ya. Silakan Bapak jabarkan ke saya. Bapak jangan kabur, jelaskan kepada saya sejelas-jelasnya apa maksud ayat ini ya. Yohanes 17, demikian kata Yesus ayat 1 ya. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah itu ya, utusan itu apa Pak? Anaknya Pak Lalu sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, kepada utusan itu ya, kuasa atas segala yang hidup. Nah oke Pak, Yesus yang utusan itu yang Bapak bilang jongos itu memberikan punya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayo silakan jawab saya, apa maksud ini? Apa maksudnya Pak? Jawab Pak. Berani Kak? Berani Pak? Tunjukkan Pak. Tunjukkan keberanian Bapak. Baca ayat 1, ayat 2 ya. Loh, justru itu kalau Ibu menggunakan akal sehat, harusnya Ibu malu untuk menanggapi dengan logika seperti ini. Ayat itu sangat jelas kan? Yesus memberikan hidup yang kekal. Tapi ada syaratnya. Apa syarat menurut Yesus? Ya jelas di kitab itu sudah jelas dikatakan. Hidup kekal itu yaitu adalah ketika Bani Israel mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Udah. Yesus memberikan hidup kekal kepada mereka. Ketika mereka itu melakukan apa yang menjadi syarat hidup kekal itu. Hidup kekal itu apa menurut Yesus? Mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu syaratnya. Dan itu sudah diimani oleh umat Islam. Nah Anda sendiri tidak mengimani itu. Anda malah mengimani Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti tidak satu-satunya Allah. Karena ada dua di situ. Ada Allah yang di surga dan Allah yang ada di bumi, yang Anda Tuhankan juga, yang Anda Allahkan juga. Itu makanya aku bilang, ya, Anda itu adalah anti Kristus, anti Yesus. Yesus mengajarkan apa, Ibu melakukan apa. Hidup kekal itu adalah satu, mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Kalau Anda tidak mengenal Yesus sebagai utusan Allah, tetapi Allah itu sendiri, disitulah Anda celakanya. Lalu di ayat-ayat selanjutnya, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu. Loh, Yesus minta dipermuliakan, bukti bahwa dia itu bukan Allah. Tapi otak Ibu yang gak berfungsi gitu loh. Jadi saya harus minta maaf kepada Ibu, bahasa saya agak keras kayak gini, supaya Ibu itu bisa tersadarkan. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dan mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, upanya adalah hidup kekal. Hidup kekal artinya adalah masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu sorga. Keluar daripada konteks ini, keluar daripada syarat ini, Anda tidak akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Karena kenapa? Karena ketika Anda mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, maka Anda akan melakukan segala perintah Allah. Nah, apakah ada perintah Allah menyembah Yesus? Tidak ada. Karena itulah saya katakan, Ibu Uti, Anda itu penyembah makhluk. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus menyembah kepada sosok Sang Pencipta alam semesta, apa yang dia sembah dan apa gambaran Tuhannya? Silakan. Lu jangan merasa pintar dengan membodoh-bodohi orang. Yang pintar ya Yahudi, bukan lu. Lu mah cuman kacungnya Yahudi. Kalau saya katakan lu kacungnya Yahudi, lu marah nggak? Jadi jangan bersikap sombong sama seperti selayaknya orang Yahudi pada umumnya. Jangan merasa diri Yahudi. Kacung Yahudi. Lucu. Gue ini Yahudi bro, Yahudi asli ya. Dokumen Yahudi gue ada, komunitas Yahudi gue ada, gue keturunan Yahudi ya. Jadi nggak usah ini deh ya. Mana tuh ibu-ibu tuh ya, nggak bisa nunjukin kan kalau Paulus memang bukan orang Yahudi ya. Katanya Paulus orang Yahudi. Yahudi dari mana? Nggak bisa dibohongin gue. Yahudi nggak bisa dibohongin ya. Paulus itu orang Yunani ya, nggak bisa dibohongin. Segala ngaku-ngaku orang Yahudi, demi apa?
demi mencuri 18% ayat kisah dan tanah Yahudi. Ayo Pak Juma, silakan kita baca ayat satunya, Yohanes 17 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 10. Silakan Bapak berani, kalau Bapak berani tunjukkan kepada saya baca yang jelas ya. Bapak tidak bisa menunjukkan kepada saya. Mana pernyataan Yesus yang mengatakan, ya Bapak aku menyembahmu, ya kan? Mana pernyataan seperti itu? Lalu mari kita baca Yohanes 1 ayat 2, 1, 2, 3, 5, 10. Oke, kalau Bapak berani tunjukkan keberanian Bapak, tunjukkan kejantananmu Pak, oke? Nah, sekarang ini ketahuan kan Pak Juma cuma cocokologi, imanilogi, lalu nyeyelologi, lalu ngelesologi, ya kan? Cuma nyeyelologi, ya kan? Aduh Bu, sangat jelas di situ Yesus menengadahkan wajahnya ke langit. Sangat jelas di situ Yesus mengatakan, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Itu Yesus sedang menghambakan diri. Yesus sedang berdoa. Di ayat satunya demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadahkan wajahnya atau tangannya ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan aku, mempermuliakan engkau. Yesus sedang berdoa. Setiap yang berdoa pasti hamba. Lalu kemudian coba Anda baca di dalam Yohanes 4 ayat 22. Bagaimana kemudian Yesus menghambakan diri? Yohanes 4 itu sangat jelas mengatakan, aku menyembah apa yang aku kenal. Loh, itu pembuktian Yesus itu menyembah. Yesus itu menghambakan diri. Kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus menyembah. Setiap yang menyembah pasti bukan Tuhan. Dan nyata memang Yesus itu adalah manusia. Kedatangannya mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Hasem, kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bukan kepada Yesus sembahan Kristen, bukan kepada roh-roh sembahan Kristen, bukan. Karena itulah saya katakan Bu Uti banyak belajar. Ya, hidup kekal itu adalah Bu Uti mengenal satu Allah, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus dan mengenal Yesus hanya sebagai Nabi Allah, yaitu utusan Allah. Paham sampai sini Bu Uti? Ayo Pak Juma, ayo bahas itu kalau berani. Ayo silakan bahas. Baca 1, 2, 3, 5, dan 10. Baca Pak, silakan baca Pak. Apa maksudnya Pak? Apakah menunjang apa yang Bapak pikir? Tidak kan? Sama seperti biasanya, Pak Juma tidak bisa membuktikan apa-apa. Cuma cocokologi, cuma asumsimologi, cuma apalagi? Cuma ngeyelologi, dan cuma imanilogi, ya kan? Ayo Zulkifli, kita membahas ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 10. Anda melangkahi ayat 9. Ayat 9-nya Yesus ngaku, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada aku, sebab mereka adalah milikmu. Yesus berdoa, membuktikan Yesus itu hamba. Ya, Tuhan tidak mungkin berdoa, Bu Uti. Yang berdoa itu hanya hamba Tuhan. Makanya ibu nggak berani untuk mengatakan ayat 9 ini Anda melangkahi. Karena Yesus nyata di situ mengaku dirinya berdoa, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Kristen aku berdoa. Jadi ibu ini, apa yang harus saya lakukan supaya otak ibu itu berfungsi? Ya, saya harus menolong ibu dengan cara apa lagi coba? Supaya ibu itu bisa tersadarkan bahwa ibu adalah anti Yesus, anti Kristus, anti terhadap ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dengan jelas bagaimana manusia harus menyembah kepada Tuhan dengan baik dan benar, mendudukkan Allah sebagai satu-satunya sang pencipta alam semesta, dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Itulah kunci keselamatan menurut Yesus. Ya.
Jika engkau mengenal aku, engkau akan melakukan segala perkataan dan perintahku, kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 27. Nah, apa perkataanku? Hidup kekal itu, bro. Kalau kau ingin selamat, bro, kamu akan mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Itu perkataan Yesus kepada orang-orang yang menolaknya. Menolak dia sebagai utusan Allah, malah menuduhnya sebagai anak yang haram. Datang ibu, penumpang gelap, justru menundukkan Yesus ini sebagai Tuhan. Apa nggak gila itu, Bu Uti? Anda mengatakan di mana Yesus menghambakan diri? Ayat 9-nya di Yohanes 17. Aku berdoa untuk mereka. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhannya. Gak mungkin dia berdoa kepada dirinya sendiri. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ngapain dia harus berdoa? Dia langsung kabulkan aja apa yang dia mau. Kalau dia Tuhan. Tapi karena dia bukan Tuhan, makanya dia berdoa. Berhentilah menyembah manusia yang berdoa kepada Sang Tuhan. Paham gak sampai sini, Bu Uti? Mana ada Yahudi percaya dengan perjanjian baru? Bodoh kamu, segala bacaan kitab Kristen. Itulah betapa bodohnya kamu. Bukan level saya Yahudi, ya. Yahudi di bacaan kitab Kristen. Lucu kamu. Saya membacakan ayat itu untuk mengatakan kamu dengan Paulus itu sama-sama penyamar, Bahlul. Saya nggak bilang itu adalah sebuah kebenaran. Saya katakan Kisah Para Rasul menuliskan Paulus itu adalah dari suku Benyamin. Dia adalah murid Gamaliel. Kemudian dia murtad menjadi Kristen, penyembah kepada manusia. Saya nggak katakan itu adalah sebuah kebenaran. Saya mengatakan kamu ya sama-sama dengan Paulus, sama-sama nyamar sebagai Yahudi. Begitu maksudnya. Cie-cie, yang aku Yahudi. Cie-cie-cie. Pasti udah tipu-tipu sama Yahudi. Makanya mengklaim bahwa kamu pun Yahudi. Cie-cie-cie. Kamu minta mana buktinya Paulus itu Yahudi. Ya, apa perlu kami tunjukkan bukti Paulus itu Yahudi dari aliran Yahudi ini, berasal dari Yahudi ini. Kalau ditunjukkan pun kamu kan nggak percaya. Kita kan merujuk kepada kitab suci, ya kan? Nah, kecuali Anda punya bukti juga bahwa Paulus bukan Yahudi. Anda pun hanya menuduh Paulus bukan Yahudi segala macam, tapi Anda nggak punya bukti. Kalau kita berbicara dengan Yahudi, terutama dengan Valen, itu kita nggak boleh berasumsi. Dalam arti kita tidak boleh ngomong tanpa bukti, tanpa dalil. Walaupun dalil dari PB, tetapi harus menggunakan dalil. Lalu ini satu lagi nih, siapa lagi nih? Namanya Denny, Bani atau Beni nih. Nah, intinya gini bro, Paulus itu Yahudi, yang paling utama adalah tetapi mereka tidak diakui. Sebab mereka menyampaikan kebenaran dan orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima kebenaran, mereka itu menolak mereka. Intinya gitu intinya. Ya udah, tunjukkan buktinya kalau Paulus orang Yahudi ya. Coba tunjukkan. Gue pengen tahu aja, ngakak gue ya. Tipu-tipu segala Paulus orang Yahudi. Aduh, nggak bisa orang Yahudi ditipu. Kecuali ya Islam, Buddha, Hindu boleh bisa ditipu. Yahudi mah nggak bisa dong. Najis gue dengar perjanjian baru. Lu emang sama Kristen sama bodohnya. Pantes Hasem gue ya mau bikin Yahudi itu nomor 1 di dunia. Payah. Ya udah, kalau kamu najis dengan perjanjian baru, sekarang saya tanya, kitabmu itu apa? Kitab kamu apa? Coba. Mana ada Yahudi percaya dengan perjanjian baru? Bodoh kamu, segala bacaan kitab Kristen. Itulah betapa bodohnya kamu. Bukan level saya Yahudi ya. Yahudi di bacaan kitab Kristen. Lucu kamu. Lah memang kok Yahudi ada yang percaya dengan perjanjian baru. Lu aja yang ketinggalan zaman. Ya Yahudi Mesianik itu percaya sama perjanjian baru. Percaya Yesus sebagai Mesias. Lucu kamu ini. Masih nanya kitab gue apa dari tadi ya. Berarti lu benar-benar nggak tahu Yahudi ya.
Yahudi itu kitabnya Taurat dan Taurat lisan ya. Lu tahu nggak kisah-kisah Nabi lu aja ada di Taurat lisan gua nih. Ada nih. Lu nggak tahu kan? Udah, kamu ngaku kitabmu Taurat. Kok Taurat yang mana? Taurat Musa atau Taurat buatan Yahudi? Coba, benar kamu punya Tauratnya Musa? Yakin? Yakin lo? Musa hidup tahun berapa? Kamu sekarang tahun berapa hidupnya? Ya, coba tunjukkan, fotokan. Coba saya lihat mana Tauratmu. Emang iya, Yesus kan berdoa untuk mereka. Ini kan konteksnya Yesus ada dalam kapasitasnya sebagai seorang imam. Ketika dia datang menjadi manusia, dia itu adalah imam perantara yang memperdamaikan hubungan Elohim dengan umatnya. Di dalam dirinya itu, di dalam darahnya, di dalam dosa-dosa yang dia pikul itu, dia memperdamaikan hubungan manusia dengan Tuhannya. Dialah imam itu, karena imam itu adalah perantara. Di dalam hal ini, Yesus berdoa itu dalam kapasitasnya sebagai imam. Dia memang berdoa, tetapi Yesus mengkonfirmasikan bahwa apa yang dimiliki Bapa itu juga yang dimiliki olehnya. Apa yang dikuasakan Bapa itu juga yang dikuasakan olehnya, gitu loh. Dia memiliki semua apa yang dimiliki oleh Tuhan. Pak Zulkifli sama sekali tidak bisa menjawab saya mana pernyataan Yesus yang mengaku dengan terus terang bahwa dia itu menyembah Tuhannya, bukan menyembah Bapanya, bukan berdoa kepada Bapanya, tetapi berdoa kepada Tuhannya. Ayat yang Pak Zulkifli ambil, Yohanes 4 itu, bukannya aku di situ, Bapak memanipulasi. Itu mengatakan kami, karena kami di situ sama konteksnya dengan di sini. Kami sebagai imam, dialah yang mendoakan murid-muridnya. Oke, itu Pak. Jadi Bapak sama sekali udah bertahun-tahun saya tunggu pernyataan Bapak yang menunjukkan bahwa Tuhan yang Bapak gadang-gadangkan itu jauh lebih sempurna dari Tuhan kami. Ternyata tidak bisa. Semua hanyalah soal imani-imani, halusinasi dari Pak Zulkifli sendiri. Oke, kita baca ayatnya dari ayat 1. Kalau Bapak berani, mari kita kupas. Kalau berani ya. Kalau enggak ya udah bilang aja lagi ngapain gitu, lagi sibuk gitu. Nah, Anda telah mengatakan Yesus itu menjadi manusia. Ini sudah membuktikan bahwa yang Anda sembah itu adalah bukan Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhan kami yang Anda sembah itu. Yang Anda sembah itu adalah penggambaran konsep paganisme Yunani Romawi. Makanya orang Yahudi itu tidak pernah mengakui Kristen itu sebagai ajaran yang benar. Kalian orang Kristen disebut dengan Abodah Sorah. Paham? Kalian disebut Goyim. Ya, ajaran aneh. Itu di pandangan orang Yudaism terhadap Kristen. Anda mengatakan setelah menjadi manusia, Yesus berdoa. Loh, emang ada konsep Tuhan itu bisa menjadi makhluk? Di mana Anda tunjukkan coba dalilnya di dalam kitab Tanak yang mengatakan Hasem menjelma menjadi manusia. Di mana itu tertera? Paling-paling juga terjemahan yang Anda gunakan. Sementara mereka ya yang memegang kitab aslinya, yang menggunakan bahasa aslinya, tidak ada satu ayat pun yang mereka temui bahwa Hasem itu akan inkarnasi menjadi makhluk. Jadi adanya konsep Tuhan menjadi makhluk yang benar itu adalah dewa menjadi makhluk. Theos atau Theon yang menjadi makhluk. Dan itu datanya hanya dari Romawi dan Yunani. Makanya saya katakan Kristen itu adalah ajaran politeisme. Ajaran animisme. Penyembahan terhadap roh-roh. Jadi jangan ngemis-ngemis terhadap Tuhannya Yahudi, Bu. Ya, Tuhan Ibu itu adalah makhluk. Makanya ketika saya katakan, coba Anda tunjukkan sosok sembahan Yesus itu seperti apa. Anda mengakui Yesus sebagai manusia. Pada saat dia manusia, dia menghambakan diri kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang disembah itu sosoknya seperti apa? Coba Anda terangkan kepada kami. Silakan. Panik ya, resah ya, masalah tulisan. Ini ya. Panik ya. Gimana kalau kita diskusi? Lu Kristen ya? Kristen apa Islam nih? Ya, jujur. Goblok plus. Dari kemarin, dari tadi malam itu udah diskusi, tapi lu cuma kata-kata itu aja. Salam Bani Israel. Giliran di gua singgung soal Bani Israel, lu balik lagi ganti Bani Ishak. Lu nggak jelas lu, dogol.
gampang bertanya itu mah, yang penting lu diskusi dong. Masa mau bertanya doang, gue harus capek-capek menurut gue. Inilah itu, beberin ini itu, ayo diskusi dong. Ya, nanti kalau udah masuk diskusi, tanya tentang itu, gue jawab. Ya, ini bukan grup untuk tanya-tanya doang, diskusi, tanya jawab. Oke, kita diskusi apa? Soal Paulus. Nah, kalau Bapak mengatakan aku berdoa bukan untuk dunia loh, memang ini konteksnya dia sedang mendoakan murid-muridnya. Bagaimana sih Pak Bagaimana? Ya, dia berdoa untuk murid-muridnya. Lalu Bapak mengatakan tidak mungkin Tuhan itu berdoa. Maaf Pak, Tuhan kami itu, Yesus itu adalah Tuhan yang sudah jadi manusia. Dia bukan setengah manusia, setengah Tuhan. Bukan Pak, dia adalah betul-betul mengambil kodrat manusia. Bahkan dia telah mengosongkan dirinya, bahkan menjadi sama dengan seorang hamba. Hamba yang akan mati di kayu salib. Itulah tugasnya. Dia menyelamatkan umatnya, menebus umatnya, dan mendoakan umatnya. Oke, itu dia Pak. Lalu ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus berdoa bukan untuk dunia, lalu Yesus mengatakan kalau yang seperti ini bukan Tuhan Pak. Kenapa dia mengatakan segala milikmu adalah milikku? Ayat 10, jangan lupakan ayat 10 ya. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah itu dia. Segala yang dimiliki Elohim adalah milik Yesus juga. Jadi jangan dibilang Yesus cuma jongos seperti Bapak nyuruh jongos Bapak itu pergi cuci WC. Enggak begitu Pak Maaf ya, ketika utusan itu disebut utusan, utusan itu dalam daging. Ketika firman atau Allah itu sendiri telah menjadi manusia, dia menjadi yang namanya utusan. Daging itu adalah utusan Pak Daging yang mati di kayu salib itu yang menebus dosa manusia, itulah yang disebut utusan. Roma 8 ayat 3, silakan baca. Dan Yesus yang kata Bapak cuma utusan itu, bagaimana Bapak bisa jelaskan kepada saya bahwa dia itu memiliki kuasa ketuhanan? Kerajaan sorga itu dia yang punya. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa itu hanyalah untuk orang Israel, lalu bagaimana dengan ayat yang ini? Oke? Ya, ada lagi domba-domba lain, ya kan? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Lalu Yesus mengatakan apa kepada mereka? Yesus mengatakan, Yesus mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Maaf Pak penyeleweng, silakan kamu jawab kalau bisa. Sekarang ketika Yesus berdoa, Yesus itu berdoa kepada sosok yang mana, Ibu? Coba terangkan kepada kita di sini. Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Pada saat dia posisinya manusia, dia menyembah kepada Sang Tuhan. Nah, Tuhan yang disembah itu berupa apa? Coba Anda terangkan kepada kita di sini. Gamaliel mana? Nggak ada tuh. Tapi yang Gamaliel yang punya murid Saulus atau Paulus, jangan bohong. Mana data-data ya? Gue minta secara detail, bukan asumsi, data data. Kalau asumsi gue bisa, malu gue pertanyaan lo gue jawab asal-asalan, mau. Kamu pakai data apa? Data apa? Kamu pakai data apa? Soal Gamaliel dan Paulus. Coba tunjukkan data Yahudi kamu. Yahudi kamu Taman Bekasi. Jul, kalau kamu tidak ingin memaafkan orang Kristen, kenapa kamu mengajarkan ajaran Alkitab yang tidak kamu percayai benar? Kamu gunakan lagi Alkitab itu, kamu pelintir lagi, lalu kau ajarkan. Memang betul, Yesus berkata seperti itu. Tapi bukan gara-gara itu orang Yahudi menolak Yesus. Gara-gara Yesus mengaku Mesias. Jul, kalau boleh jangan begitu Jul. Kalau kamu mengajarkan ajaran Alkitab, kamu pelintir seperti itu, sakit hati kami orang Kristen ini. Benci kepada kamu, benci kepada Islam. Apakah kamu ingin berperang antara
Kristen dan Islam. Ini bahan-bahan untuk mengadu domba ini. Caranya seperti ini. Ini sakit hati loh kami orang Kristen kamu bikin seperti itu. Cuma untungnya ajaran Alkitab itu tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Tidak boleh menyakiti hati orang lain. Tapi kamu merajalela sekarang semua Islam ini. Merajalela kamu. Kamu orang ustadz besar. Tapi kamu tidak tahu bahwa kami sakit hati kepada kamu. Kalau kamu mengajarkan ajaran Alkitab tapi salah. Tidak benar. Memang Islam rupanya seperti ini semua ini. Saya tidak menginginkan orang Kristen itu menjadi mu'alaf. Enggak. Saya hanya menginginkan orang Kristen itu jangan berperang dengan ajaran Yesus. Saya hanya menginginkan orang Kristen itu jangan berperang melawan kitabnya sendiri. Saya hanya menginginkan orang Kristen itu menggunakan akal sehat. Saya hanya menginginkan orang Kristen itu jangan suka pelintir-pelintir Al-Quran, terjemahan Al-Quran dan juga hadits. Itu aja. Tidak menginginkan mu'alaf. Ya, silakan, mu'alaf itu adalah utusan Sang Pencipta alam semesta. Tugas saya hanya menyadarkan Tuhan bahwa apa yang Anda imani itu adalah salah, apalagi sampai mengajarkan kepada umat Islam. Ini grup kajian Kristologi, Tuan Lamsen. Paham? Ya, bukan pasar tempat jual beli burung. Ini grup kajian Kristologi. Tidak ada saya pelintir-pelintir dalil di dalam kitab Anda. Ketika Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah manusia, dia adalah hamba Tuhan yang sedang berdoa kepada Tuhan. Datang situ menyembah orang yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Kan miring namanya, Tuan Lamsen. Nah, ketika diluruskan seperti ini, Anda tersakiti. Lebih baik Anda tersakiti di dunia daripada Anda menjadi bahan bakar api neraka dan kekal di sana. Harusnya Anda itu berterima kasih gitu loh. Diingatkan. Jangan bebal. Ya. Kalau Anda sudah tidak bisa menjawab apa-apa, kami tersakiti. Lalu siapa suruh nyembah manusia? Sudah tahu nyembah manusia, masuk di dunia debat, di grup debat. Ya. Jadi babak belur lah. Itu makanya Allah sudah menerangkan di dalam kitab Kejadian, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, kesakitan yang Anda alami itu akibat daripada kutukan Allah kepada Anda. Paham enggak sampai situ, Tuan Lamsen? Salahnya Pak Juma, mana bisa Pak diambil comot-comot ayat seenaknya. Hidup yang kekal itu harus kenal dua Pak untuk murid-murid Yesus. Harus kenal Elohim dan harus kenal utusan Elohim, dua-duanya. Bapak mau kemanakan ayat 2-nya? Ayat 2-nya itu pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan utusan Elohim. Ayat yang ke-1, utusan itu adalah anaknya sebagai anak Allah, bukannya utusan jongos seperti yang Bapak mau. Maaf. Ayat yang kelima, Yesus yang utusan itu adalah Elohim itu sendiri. Dia ada dalam keberadaannya sebagai Elohim sebelum dia datang sebagai utusan. Ayat yang 10, apa yang Elohim punya, Yesus punya. Kuasa Elohim ya kuasa Yesus, utusan itu. Itu ayat yang komplit Pak. Jadi nggak bisa Pak, ya maaf. Semua yang Bapak sajikan ke kami itu cuma penyelewengan, pemanipulasi, tepu-tepu ala Zulkifar. Murid-muridnya Yesus itu Bani Israel, bukan Abu Tasarah, Kristen bukan. Ini aja ibu nggak paham. Seruan Yesus, dengarlah wahai Israel, dengarlah wahai Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk dunia, hanya untuk Bani Israel. Ini aja ibu nggak paham, ibu. Ibu nggak akan pernah bisa paham. Kenapa? Karena ibu hanya berdasar iman, bukan akal. Ayat keduanya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa yang diberikan hidup yang kekal oleh Yesus? Mereka, muridnya, Bani Israel, yang menyembah kepada Allah dan mengimani dia sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah. Itu. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku hanya bisa memberikan pengajaran, aku bisa menunjukkan jalan, aku bisa menunjukkan keselamatan, aku bisa menunjukkan hidup. Sisa engkau
mau mengikuti atau mau mendengarkan atau seperti apa. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Nah, jika engkau mengikuti perintah-perintahku, maka engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kalau engkau membantah perintah-perintahku, mana mungkin kamu mendapatkan hidup yang kekal? Wong menjadi muridku aja kagak. Ya, Anda bukan Bani Israel. Harus menjadi Bani Israel ketika menjadi murid Yesus. Gitu Ibu. Harus menggunakan akal sehat kalau kita itu mau mengkaji tentang kebenaran. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka. Siapa mereka ini, Bu Uti? Mereka ini adalah Bani Israel yang hidup dengan sesamaan dengan Yesus. Bukan Kristen pemakan babi, bukan. Bukan Kristen penyembah manusia, bukan. Ya, Yesus harus diimani sebagai utusan, baru bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tapi kalau ibu mengimani Yesus sebagai Tuhan, ibu tidak akan pernah bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena Tuhan itu cuma satu menurut Yesus, yaitu Allah. Yang maha suci lagi maha tinggi, yang kami sebut dengan Subhanahu wa ta'ala. Yang ibu mau cari sosoknya seperti apa. Giliran saya tanya, sosok sembahannya Yesus itu seperti apa? Ibu nggak bisa menjawab. Iya kan? Ibu nggak bisa menjawab. Karena memang Tuhan yang kami sembah, yang Yesus sembah, yang Islam sembah, itu tidak bisa digambarkan seperti apa wujudnya. Tetapi dia ada. Tapi kita tidak mampu menggambarkannya. Cuma orang Kristen dan ajaran barbar, ajaran pagan lainnya, yang bisa menggambarkan Tuhannya seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Paham sampai sini, Bu Uti? Justru tindakanmu itu membuat kami sakit hati. Sakit hati kami. Kami bisa menerima Islam atau berteman bersahabat dengan Islam kalau kamu memperkenalkan ajaran Al-Quran itu dengan baik dan benar. Tapi kalau dengan cara begini mengajarkan ajaran Alkitab, tapi kamu pelintir dengan alasan menyadarkan kami, kamu tidak sadar itu menyakitkan isi hati kami. Sangat menyakitkan, Jul. Sangat menyakitkan. Kamu merasa sombong, merendahkan kami karena kamu pikir tidak pernah membaca Alkitab kami. Sombong kamu merasa kamu lebih pintar terhadap Alkitab kami. Itu kesombongan namanya. Sehingga kamu tidak sadar kami sakit hati kamu bikin seperti itu. Kamu anggap kami buta huruf, tidak bisa membaca Alkitab kami. Sungguh amat baik kalau kamu ajarkan Al-Quranmu itu kepada kami. Itu yang baik, kita bersahabat jadinya. Kalau begini jadi perang. Apa yang saya pelintir, Tuan Lamsen? Yang memelintir itu Anda. Tuhan dipelintir jadi manusia. Manusia dipelintir menjadi Tuhan. Anda yang bahlul. Ya, Anda yang memelintir. Kalau saya Anda tuduh memelintir, coba Anda tunjukkan kepada saya. Yang saya pelintir itu mana? Coba silakan. Kristen, gue udah tahu triknya ya. Gue minta bukti datanya ya. Karena apa? Makanya gue minta bukti ya. Karena Yahudi nggak bisa dibohongi ya. Nggak ada tuh Yahudi apa Paulus punya ini rapi ini itu, nggak ada, itu bohong, cuma asumsi ya. Makanya gue minta data ya. Gue tuan rumah ya, gue lebih tahu Yahudi ya. Yahudi lebih tahu. Makanya lu sebagai Kristen buktiin dong ya. Mana, jangan cuma asumsi, mau lo jawaban lu gua salah mau. Kalau mau bilang ayo. Dogol, bukti data Kristen itu dari Alkitab Bible soal Yahudi ya, dan referensi sekuler lainnya. Lu dari tadi cuap, lu tanah air, tanah gua. Dogol, ini lu sakit jiwa lu. Coba buktikan data dari Yudaisme yang seperti apa yang lu mau tampilkan, bongkar aja. Selesain dulu dong ya. Mana datanya kalau Paulus itu memang orang Yahudi dari perjanjian baru. Perjanjian baru yang 82% buatan Paulus dan orang-orang bodoh madain Yunani dan Roma. Ya, data kibulan buatan ya. Waduh, udah parah benar.
TB dia percaya najis. Pak Joma, yang namanya ya ajaran penyembahan berhala yang dikenal oleh orang-orang Yunani itu adalah orang yang putar-putar satu objek, oke? Orang yang putar-putar satu objek, orang yang yang mempersembahkan darah-darah gitu loh. Orang yang menyanyi-nyanyi, yang bersembayang di satu objek, yang menangis di satu objek, memutar-mutari objek yang ada bendanya, yang menjadikan ayat-ayat sucinya itu sebagai mantra, dibaca 2 juz, 3 juz, simsalabim doanya didengar gitu loh. Ya, semua ritual paganisme itu tidak ada di tempat kami yang berkiblat. Ya, mari kita baca, Pak. Ya, ciri-ciri orang yang pagan itu, mari kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama. Oh, banyak sekali. Ya, orang-orang yang mempersembahkan korban-korban. Ya, ada darah yang tercurah-curah, orang yang berpuasa, orang yang memakai pakaian keagamaan gitu, Pak, pakaian ibadah, orang yang cuci kaki, cuci tangan, yang keliling-keliling satu objek, objeknya seperti batu, seperti pohon, seperti apa lagi itu. Ya, yang berkiblat, yang membaca ayat bagai mantra gitu loh, yang bahkan memasukkan ritual seks ke dalam penyembahan mereka. Itulah yang namanya ritual dari paganisme, Pak. Ya, Bapak, sorga Bapak bukan cuma seks, Pak. Itulah target sorga Bapak. Ritual seks itu masuk dalam ritual penyembahan Bapak. Bahkan itulah target utama dari kalian. Kalau Bapak mengatakan kami ini mengaplikasi paganisme, oh maaf Pak, tidak ada satupun ritual penyembahan berhala yang ada pada kami. Justru ada pada pihak Bapak. Oke? Pagan itu mengakui sang pencipta alam semesta berubah menjadi makhluk, dan itu adalah Kristen. Pagan itu membentuk Tuhan dalam rupa patung, dan itu adalah Katolik. Dan lagi-lagi dia adalah Kristen. Pagan itu ibadahnya hari Minggu, karena hari Minggu itu adalah hari dewa matahari. Itu pagan. Ya, kaitannya dengan mengelilingi objek, itu adalah ajaran para nabi. Makanya belajar Bu Uti. Mazmur 26 ayat 6, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Mesbah ini apa? Bait suci. Ya, makanya ibu itu belajar. Jangan cuma pandai bilang pret, tapi otaknya nggak berfungsi. Gitu loh. Belajar Bu, belajar. Belajar itu penting. Belajar itu penting. Kenapa? Karena dengan belajar manusia itu bisa terselamatkan dari kesesatan. Lalu kemudian Anda mengatakan pagan itu yang mempersembahkan darah. Lah, wong Kristen itulah yang kena dengan pernyataan Anda itu. Ya. Bagaimana kemudian Anda persembahkan darah Tuhan, darah manusia untuk menghapus dosa? Itu ajaran barbar. Manusia dibunuh untuk menebus dosa, itu ajaran setan. Baca Mazmur 26 ayat 6 secara lengkap. Aku membasuh tanganku dan yang tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi bait-Mu ya Tuhan. Ya, jadi mengelilingi bait itu sudah diajarkan para nabi sebelumnya. Tapi membunuh manusia, mencurahkan darah manusia, itu ajaran setan. Ajaran barbar. Ibu Uti harus paham itu. Ya, tanggal 25 Desember itu peringatan hari apa? Hari barbar. Hari pagan. Ibu harus belajar. Ya, dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel, bukan Bani Kristen, di Ulangan 12 ayat 5, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, di situ tidak dikatakan Tuhan Yesusmu, tetapi Allahmu, dari segala sukumu sebagainya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah yang harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Ini di mana ini Bu Uti? Vatikan? Di Roma? Ayat ini sangat jelas, perintah Allah untuk pergi ke bait suci, Baitullah, seperti ritual panggilan ibadah haji. Ayo. Jadi
dari sejak zaman dahulu itu sudah diajarkan bagaimana kemudian prosesi ibadah di dalam ajaran agama Islam itu sudah diajarkan namun belum diwajibkan. Karena itulah Bu Uti, menjadi seorang yang terjun ke dunia debat harus menggunakan ilmu, akal sehat. Paham? Bukti dibilang Yahudi ya tidak ya mengenal namanya Saulus si botak atau Paulus ya, nggak ada sejarahnya ya. Rabi-rabi Yahudi itu punya ya murid seperti Paulus itu ya nggak punya. Makanya gue nanya sama lo, katanya ngaku-ngaku Paulus orang Yahudi. Kalau orang Yahudi harus punya data dong, seperti ayat ya, ayat perjanjian baru. Coba mana buktiin nama gue ya, coba gue pengen tahu. Makanya gue heran, kok ngaku-ngaku Yahudi Paulus sementara ya nggak ada sejarahnya Paulus itu orang Yahudi ya. Yang ada orang Yunani, gue percaya kalau dia orang Yunani ya. Karena apa? Karena dia maling 18% ya. Dan dokumen-dokumen Paulus itu ya disembunyikan oleh Vatikan, Paus pertama ya. Paus pertama, tahu nggak Paus pertama itu? Oke, bengek. Gua ambil lu punya poin, gak ada sejarahnya Paulus itu orang Yahudi. Oke, bengek. Coba buktikan Paulus versi lu secara detail. Mau tuliskan kah, berkas kah, atau lu punya tulisan, lu punya paham ini, pandangan di VN ini? Yesus sudah dinubuatkan sebagai nabi yang adalah Elohim sendiri yang datang dalam kapasitasnya sebagai seorang nabi. Itu konteksnya. Karena orang Israel itu meminta ketika Elohim menampakkan diri tidak membuat mereka mati, tetapi Elohim maunya menampakkan diri. Lalu orang Israel minta supaya ketika Elohim menampakkan diri dalam wujud jangan seperti itu, jangan membuat mereka mati, dalam wujud seorang nabi saja. Dan permintaan itu sudah digenapi, sudah ditepati, sudah dikabulkan. Dan Yesuslah Elohim yang menampakkan diri dalam wujud yang tidak membuat mereka mati, ya kan? Salam Bani Israel, jangan nipu. Kristen jangan nipu. Nggak ada hubungan Yahudi dengan Kristen. Ada Kristen tuh maling 18% kisah anak Yahudi gue. Jangan aneh deh. Lo belum buktiin Paulus orang Yahudi sama gue. Udah loncat-loncat. Oh, membongkar ajaran Paulus tuh, si Paulus di botak tuh yang membantai ya. Membantai apa sebagian besar warga Yahudi gue dan maling ya, maling tanah gue ya. Lo mau itu mau dibongkar, boleh. Sedangkan ya malah yakin gue bongkar nih. Jadi yang lo nggak bisa ngebuktiin kalau Paulus itu orang Yahudi. Ya kan, iyalah Yahudi nggak kenal sama Paulus, ngaku-ngaku doang tuh Paulus orang Yahudi, enak aja. Coba Bu, ibu yang paling cantik, saya minta bukti tuh ya, bukti kalau Paulus itu orang Yahudi. Tolong Bengek, lu udah minum obat atau belum nggak sih? Komposisi bengek lu sama otak sakit jiwa lu sekarang lu bongkar aja ya. Lu bongkar, jangan tuh lalit gitu. Siapa yang menubuatkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Semua nabi bercerita bahwa Yesus adalah Tuhan, menubuatkan dengan cara mereka masing-masing. Musa menubuatkan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan cara mensosialisasikan, dengan menunjukkan bahwa manusia hanya bisa ditebus dengan penumpahan darah. Lalu Musa sendiri menubuatkan bahwa Tuhan akan datang dalam wujud seorang nabi, gitu kan? Itu lalu Raja Daud juga berkata bahwa dia selamat bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi dia diselamatkan karena dia diselamatkan oleh penebus. Daudlah yang menyatakan bahwa Elohim itu adalah penebus. Oke? Lalu semua nabi-nabi mereka melakukan ritual penebusan dosa. Mereka menunjukkan pelan tapi pasti, perlahan-perlahan lewat perjalanan sejarah, makin teranglah perjalanan itu bahwa manusia itu hanya bisa ditebus dan manusia itu akan ditebus oleh Tuhannya sendiri. Oke? Di mana Musa menunjukkan bahwa Tuhan akan datang dalam rupa nabi.
Silakan. Nah, ini dia umat pagan nih, asal-asal comot ayat kitabnya orang. Silakan Bu Uti. Oh tidak, Pak. Tidak, Pak. Pagan itu mengakui bahwa Tuhan pencipta menjadi makhluk itu adalah Kristen. Oh tidak, Pak. Pagan itu adalah bukannya Tuhan yang menjadi makhluk. Pagan itu adalah orang yang menyembah ilah-ilah di luar Elohim yang menjadi manusia. Pagan itu adalah orang yang menyembah benda mati. Tidak ada isinya. Mutar-mutarin batu, mutar-mutarin pohon, mutar-mutarin bukit. Oke, itulah paganisme. Silakan Bapak buka Alkitab. Alkitab menyatakan pagan itu yang dilawan oleh Nabi Elia itu, mereka putar-putar batu, mereka keliling-keliling. Lalu Elia menantang mereka, tunjukkan kalau memang betul Tuhan yang benar itu, batu yang kalian putar-putarkan, kalian taruh apinya kalian taruh kayu-kayu di atasnya itu akan terbakar kalau emang itu berasal dari Tuhan yang benar. Mereka putar-putar, mereka menyanyi, mereka berpuasa di situ mengharapkan Tuhannya memberi api, tetapi dibuktikan oleh Elia. Elia tidak putar-putar batu, tidak putar-putar batu. Dengan segera Tuhan yang benar itu datang menyampari kayu bakarnya Elia dan keluarlah api di situ. Tuhan yang benar itu sudah dibuktikan. Yang putar-putar batu tidak ada Tuhannya di situ. Yang tidak putar-putar batu, yang hanya berdoa menadah tangan ke atas, yang tidak berkiblat, disitulah Tuhannya. Sudah dikasih tahu kok Pak, sosialisasi Tuhan yang benar sama yang tidak. Baca Alkitab ya. Tidak ada keraguan bahwa Kristen itu adalah ajaran pagan. Karena mengimani bahwa Tuhan datang dalam rupa makhluk. Itu yang perlu Ibu pahami dengan baik. Kenapa kemudian Kristen disebut sebagai agama pagan? Karena menyembah makhluk. Ya, memperingati tanggal 25 Desember. Menyembah roh. Dan dikatakan di dalam Wahyu 5 ayat 6, itu roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Apa itu kalau bukan pagan? Sementara nabi-nabi terdahulu yang mereka jadikan korban itu adalah hewan, binatang, kambing, lembu, sapi. Bukan manusia. Yang mempersembahkan manusia itu hanya ajaran barbar. Bagaimana ajaran Mesir kuno, Romawi kuno, Yunani kuno, mereka membunuh manusia untuk menjadi tebusan kepada dosa-dosa mereka. Itu yang perlu Ibu Uti pahami dengan baik. Jadi yang Anda maksud itu mengelilingi dan seterusnya itu adalah ajaran para nabi. Ajaran yang sudah diajarkan jauh sebelum Islam itu datang. Ya, di dalam Yehezkiel dikatakan bahwa sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Jadi bait suci itu memang ada berbentuk kubus. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur, lalu ia berputar. Dan mengukur sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur, kemudian ia berputar lagi. Lalu ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta. Berarti masing-masing sisi itu memiliki 500 hasta, berarti berbentuk kubus. Dan itu adalah bait suci. Anda paham enggak Yehezkiel 40 dan 42 itu? Makanya kalau belajar itu belajar dengan benar. Jangan cuma comot-comot kitabnya orang, kemudian mendudukkan Yesus sebagai Tuhan katanya. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, bentuk bangunan yang dimaksud di atas, yang saya jelaskan kepada Anda, itu adalah persegi dan memiliki bentuk yang sama dengan Ka'bah. Paham ya sampai di sini Bu Uti ya? Makanya saya katakan tadi di dalam Mazmur 26 ayat 6, aku membasuh tanganku, artinya dia berwudu. Lalu berjalan mengelilingi mesbahmu. Itu yang dimaksud mengelilingi itu tawaf. Dan ini sudah diajarkan. Ya. Makanya ketika Anda ingin mengetahui tentang kebenaran, maka pelajari ya, kitab Bani Israel itu dengan benar. Karena di situ Allah sudah sangat jelas mengatakan bahwa berkaitan dengan mengelilingi
bangunan kubus yang dianggap sebagai Baitullah atau Bait Suci atau Betel, itu sudah diajarkan jauh-jauh sebelumnya. Karena itulah Bu Uti harus banyak belajar. Jangan hanya membodohi diri sendiri. Ya, paham ya Bu Uti ya? Kristen memang susah ya. Susah apa? Karena pemenganutnya itu orang gila. Mana ada orang waras bisa nyembuhin orang gila ya. Ya jadi kebawa-bawa gila ya. Gitu aja kok logikanya. Mana ada Kristen ajaran benar. Ajarannya aja kalau bukan berlindung di Taurat gue ya. Nggak punya baju tuh kitab lo ya. Kalau nggak berlindung di Taurat gue nggak punya baju kitab lo. Nah itu bengek, baru lu sadar lu nggak bisa lawan kekristenan, otak Kristen. Lu mau nyamar, lu mau nyari jadi Yahudi. Yahudi aja otak lu nggak jelas seperti apa. Dasar lu bengek, memang bego lu. Ya iyalah, otak Kristen kan orang gila semua. Mana mungkin orang pintar bisa nandingin Kristen yang gila kayak gitu. Ya nanti bisa ke bawah gilanya dong orang-orang ya. Makanya gue tanya, kalau benar memang itu gambar Paulus yang kepala botak dan belakangnya ada rambutnya dan mukanya serem, maka dipastikan Kristen memang gila ajarannya ya. Persepuluhan ya, ngibulin jemaat gereja ya demi persepuluhan, itu ajaran siapa? Paulus. Di mana Musa menunjukkan bahwa Tuhan akan datang dalam rupa nabi. Silakan. Nah ini dia umat pagan nih, asal-asal comot ayat kitabnya orang. Silakan Bu Uti. Wah, kuikin dek, wah kuilah dak ki. Wah kuilah dak ki. Apa sih bawa ki Bu Uti ngasih sambung mau bicara? Wah kuiki. Ya kau ada cia nih si sambung. Wah kuiki. Kena bodoh ya. Apa senero? Ini ngapun resip dia. Si sambung kita yang otaknya rapat itu kepat tuh sih itu kasih jadi minta tolong kak kasih sambung kak ngasih sambung Bengek culun kuadrat itu lu punya gaya bahasa memang dangkal sekali. Lu kamuflase padahal lu sebenarnya muslim yang putus asa akhirnya ikuti pandangan Judaisme, ngaku jadi Yahudi. Nah nyata-nyata otak lu aja aduh sekutu kupret nggak sampai. Lu cuma singgung-singgung yang dibilang nggak jelas, gosip-gosip hoax-hoax yang nggak jelas. Bengek coba kalau mau bongkar aja seperti apa. Hebat lo kalau lo punya kemampuan bisa membongkar sebenarnya itu Paulus seperti apa dari kalangan yang memang Yudaisme atau Yahudi yang sekelas hebat lah. Coba buktikan bengek. Wah lucu sekarang gue ke muslim. Hah? Lu nggak lihat pengen gue di atas gue gimana tadi pagi debat sama muslim ya. Gue muslim gimana sih? Kalau udah bodoh begitu ya gitu pasti muslim ya. Gue muslim, gue Yahudi bro. Jam 1 lo diskusi sama gue ya. Gue ini lagi nginginin Kristen bodoh nih. Diam aja ntar jam 1 lo gue yang pengen ya. Gue pengen ngetes itu ejaan Arab apa Ibranian lo. Ya sama. Saya juga pengen tes Ibraninya kamu kaitannya dengan kitab Torah itu. Oke, saya tunggu jam 1 ya. Itu masalahnya. Kok jadi dua Tuhan di dunia ini? Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya Al-Quran, Allah SWT. Kok bisa ada dua? Bagaimana seperti itu bisa terjadi? Itu dulu jelaskan. Bahlul. Tuhannya orang Yahudi itu sudah mengangkat sumpah di dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi Tuhan kami itu cuma satu. Yang gila itu kalian Kristen, Tuhannya banyak. Wahyu 5 ayat 6. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Itu aja sudah 7 roh. Gimana sih Tuhan Lamsen? Belum lagi yang merpati, belum lagi yang manusia, belum lagi yang disebut dengan Bapa.
Ada-ada aja ini Tuhannya banyak sekali Tuan Lamsen. Makanya saya katakan kalau Anda mau belajar itu gunakan akal sehat. Jangan gila permanen Tuan Lamsen. Pak Zulkifli, ketika Pak Zulkifli mengambil-ngambil ya, berkata bahwa orang-orang Yahudi juga mereka berkiblat menghadap ke bait suci. Maaf Pak, itu konteksnya adalah pada saat itu Elohim memang hadir, Elohim memang ada di dalam bait suci itu. Dia turun dan dia diam di bait suci itu. Oleh sebab itulah orang menghadap. Nah sekarang saya mau balikan lagi kepada Bapak. Ketika Bapak bermutar-mutar di Ka'bah itu, apakah Allah ada di situ Pak? Jawab saya, karena Bapak menganggap bahwa bait suci itu orang-orang Yahudi itu menghadap ke bait suci karena di situ memang konteksnya adalah Elohim datang ke dalam bait suci itu. Nah, sekarang ketika kalian menghadap kepada Ka'bah, memutar-mutari Ka'bah, apakah Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Ka'bah? Oke. Nah, kalau tidak ada, itu artinya kalian, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada di dalam Ka'bah, itu artinya kalian menyembah berhala karena batu yang kalian putar-putar. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Ka'bah, itu artinya Tuhannya Pak cuma ada di negeri Mekah sana saja. Oke, karena dia punya rumah, dia punya tempat untuk berdiam dan kalian menghampirinya. Oke? Aduh, Boti, gila aja loh cari pembenaran. Yahudi itu mereka menghadap kepada bait suci ketika mereka bersujud. Mereka melilingi bait suci ketika mereka beribadah. Anda mengatakan Tuhannya datang ada di dalam mesbah itu. Itu Tuhan apaan itu, Bu? Gila aja loh. Ya ampun, dua raja-raja sudah menerangkan benarkah Allah akan turun ke bumi bersama dengan manusia. Ya, langit yang menaungi langit, seluruh langit sekalipun tidak dapat memuat Allah. Jadi jangan gila dong Bu, dikiranya Tuhan kami itu adalah makhluk. Mau mengatakan bahwa Tuhannya Bani Israel itu manusia. Buti. Jadi paling tidak ibu sudah mengakui bahwa berkeliling, memutari bait suci itu sudah dipraktekkan oleh Bani Israel. Dan kami meneruskan itu sebagai agama yang memang asalnya dari ajaran yang satu. Sekarang Kristen menyembah manusia yang keluar dari vagina. Itu ajaran siapa? Sebetulnya kamu lebih baik diam, Jul. Kamu selalu mengajarkan Alkitab lewat kau pelintir. Tidak seperti itu. Bikin panas hati orang aja. Apa memang begitu ajaran Islam? Bikin sakit hati orang Kristen itu. Sengaja ajarkan seperti ini, ajarkan seperti ini. Pelintir-pelintir Alkitabnya. Emang begitu, Jul. Saya sudah katakan kepada kamu, Jul. Kalau kamu mengajarkan ajaran Alkitab kepada saya, makin sakit hati saya. Seolah-olah saya tidak pernah baca Alkitab saya. Kan sudah saya katakan, ajarkan Al-Quranmu itu. Perkenalkan Al-Quranmu itu dengan baik. Kamu itu mau cari gara-gara terus, bikin marah orang Kristen. Tapi untung aja Kristen tidak marah, tidak bisa marah. Karena dilarang oleh Alkitabnya, nggak boleh. Sebenarnya kalau orang Kristen itu Alkitabnya disuruh boleh berperang, sudah bisa-bisa nih hancur-hancuran ini. Dengan cara seperti ini. Loh, kenapa Bapak tersakiti? Kan saya mengajarkan apa yang ada di dalam kitab Bapak. Kejadian 17 ayat 7, Tuhan kami itu sama. Karena Tuhan itu sendiri sang pencipta alam semesta yang mengangkat janji. Nah, Tuhan Kristen inilah yang berbeda. Karena Tuhannya berupa roh-roh, bertanduk 7 dan bermata 7. Berupa manusia, berupa merpati. Apa yang salah dengan apa yang saya katakan? Makanya tinggalkan agama yang membuat Bapak itu menjadi gila, menjadi malu. Gitu loh Tuan Lamsen. Sorry, pagan itu membentuk Tuhan menjadi patung. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab orang yang menyembah patung akan masuk sorga. Mereka akan dilempar ke neraka. Jadi kalau ada yang mengaplikasikannya ya, untuk urusan aplikasi-aplikasi tidak bisa kamu nyatakan bahwa itu adalah indikasi. Orang-orang yang mengaplikasikan yang tidak menuruti perintah Tuhannya, tidak bisa kamu nyatakan itu sebagai kebenaran. Maaf,
maaf, oke? Karena Alkitab kami menolak ya, menyembah patung, membuat ukiran apapun lalu menyembahnya itu masuk neraka. Tetapi yang jelas yang membuat kotak lalu memutar-mutarinya, lalu mencium-ciumnya, lalu merasa suci setelah pulang dari sana, mendapat gelar keagamaan yang suci, itu adalah kamu. Oke? Itulah agama Anda yang membuat patung. Setiap negara patungnya Yesus itu berubah-ubah. Dan Yesus itu kan Anda akui dia adalah sang pencipta alam semesta yang datang dalam rupa manusia, ya kan? Padahal Yesaya 43 jelas mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Kristen yang adalah ajaran pagan membentuk kemudian Hasem dalam rupa manusia, yaitu Yesus, kemudian dibuatkan patungnya, dan itu adalah Kristen. Makanya ibu waktu itu ngaku Katolik, habis itu ngaku lagi Protestan, habis itu ngaku lagi bukan Katolik, ngaku lagi Protestan, habis itu nggak ngaku lagi Protestan, ngaku Katolik. Kenapa? Karena ajaran agama itu, agama Anda itu sudah dinyatakan oleh Hasem di dalam Yesaya 44 ayat 10 sampai ayat 11. Siapakah mereka yang membentuk Allah dalam rupa patung, lalu mereka menuangkannya ke dalam patung? Aku Tuhan akan membuat mereka menjadi malu. Makanya Anda malu, ngaku Katolik malu, ngaku Protestan malu, karena Anda itu adalah prosetan. Ya, bercanda aja sih saya ngatakan ibu prosetan, tapi faktanya memang Anda pro terhadap penyesatan. Kan gitu, Bu Uti. Maaf, ya maaf. Itu bukan agama saya. Kamu menyerang dengan gigi ompong, Pak E. Itu bukan agama saya, itu bukan kepercayaan saya, dan Alkitab saya menyatakan orang yang membuat patung itu akan dilempar ke neraka, sujud kepada patung. Nah, patung itu bukan cuma seperti patung manusia saja. Patung itu kan bisa berupa batu kotak yang diputar-putar. Patung itu bisa berupa gajah mada, bisa berupa binatang, bisa berupa juga batu kotak kan. Pak Juma menyala-nyalain orang sedangkan mempertontonkan. Ya kan, setelah datang ke batu kotak Bapak kan itu mendapatkan predikat haji, gitu kan. Dalam keimanan yang tinggi. Nah, itu artinya apa? Ya Bapak datang ikut ritual putar-putar batu kotak, ya kan? Kalau kaitannya mengelilingi mesbah, mengelilingi bait suci, ya itu saya sudah terangkan kepada ibu bahwa nabi-nabi terdahulu juga melakukannya. Tapi ibu nggak mau mendengarkan itu karena memang ibu tujuannya memang hanya prosetan, pro terhadap penyesatan, kan gitu ya. Nah, Anda mengatakan Anda tidak menyembah patung. Sama aja karena Anda menyembah Yesus. Yesus itu adalah manusia, makhluk yang keluar dari vagina. Anda menuhankan dia, berarti Anda memberhalakan Yesus. Yang dikatakan memberhalakan, menyembah pagan itu adalah menyembah sosok yang bukan sang pencipta alam semesta. Yesus bukan pencipta alam semesta. Yesus malah menyembah kepada sang pencipta alam semesta. Tapi Anda justru menyembahnya, berarti Anda itu adalah pagan. Saya sudah menerangkan kepada Anda Yesaya 43. Tidak ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa apapun, termasuk dalam rupa manusia. Yesus sendiri mengatakan, Bapa bukan manusia dan bukan anak manusia. Tapi Anda menuhankan manusia, berarti Anda adalah ajaran pagan. Pertanyaan saya dari tadi, Ibu tidak pernah bisa jawab. Mana kitab Nabi Musa yang menerangkan bahwa Hasem akan datang dalam rupa Nabi? Di mana ditunjukkan itu? Ayatnya juga di mana ketika Yesus menyembah kepada Tuhan, rupa Tuhannya itu seperti apa wujudnya? Anda juga nggak menjawab. Kenapa? Karena sebenarnya Anda itu hanya modal koar-koar. Seperti itu, Bu Uti.